Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berisikan tentang kasus pada perkembangan kognitif dan bahasa pada anak dan cara mengatasinya. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Strategi Perkembangan Kognitif dan Bahasa AUD yang diampu oleh Ibu Nenden Sundari MPD. Kasus: pada saat saya mengamati lingkungan di sekitar rumah yang sering sekali ramai dengan anak yang bermain di sore hari, saya melihat salah satu anak yang berusia 3 tahun bernama Afifa memiliki kesulitan untuk berbicara. Ia mengalami keterlambatan berbicara pada usianya. Saat ia berbicara, ia selalu berbicara dengan terbata-bata. Tidak sering juga ia merasa malu saat bermain dengan teman-teman lainnya. Hal yang menyebabkan Afifa terlambat dalam berbicaranya. Yang pertama, kurangnya latihan dari orang tua. Di sini orang tua bertugas untuk melatih anaknya belajar berbicara. Anak harus sering diajak berkomunikasi agar kemampuan berbicaranya terus terasa. Yang kedua, komunikasi dan interaksi dengan orang tua yang kurang tepat. Kesalahan lainnya dari orang tua adalah mengajak anak berbicara tapi lebih kepada instruksi atau perintah. Ketiga, diajari lebih dari satu bahasa. Faktanya, beberapa kasus menunjukkan bahwa anak yang dikenalkan bahasa bilingual sejak bayi kadang-kadang bisa menjadi terlambat berbicara. Yang keempat, anak tidak mengalami proses perkembangan secara alami. Misalnya, anak usia 9 bulan seharusnya sudah mulai makanan yang agak kasar, tetapi malah diberikan makanan halus terlalu lama. Hal ini menyebabkan daerah di sekitar mulut dan lidah yang juga digunakan untuk berbicara menjadi kurang terlatih. Cara mengatasinya: yang pertama, lebih sering berkomunikasi dengan anak. Langkah mendasar untuk mengasah kemampuan berbicara anak adalah dengan sering mengajak ia untuk berkomunikasi. Artinya, membuat anak ikut berbicara, bukan sekedar memberi perintah saja. Yang kedua, lebih sering bermain bersama. Saat bermain dapat menjadi waktu bagi ibu dan anak untuk saling berkomunikasi. Seringlah menemani anak saat ia bermain sambil mengajaknya berbicara. Yang ketiga adalah playdate dengan teman seusianya. Anak-anak akan mudah terangsang untuk berbicara saat ia berbicara dengan teman-teman seusianya. Yang keempat adalah memberikan contoh kata yang benar. Seringkali orang tua mengajak anaknya berbicara dengan kosakata bayi, seperti cucu, mamam, dan sebagainya. Kebiasaan ini bisa membuat anak untuk berbicara dengan kata-kata yang salah. Jadi sebaiknya beri anak kosakata yang benar supaya ia terbiasa untuk berbicara dengan benar dan jelas. Yang kelima adalah gunakan kalimat pendek. Bila ibu berbicara dengan kalimat panjang, anak akan kesulitan untuk mengikuti. Gunakan kalimat-kalimat yang pendek saja untuk memudahkan anak mencerna untuk kemudian mengikutinya. Yang keenam, terapi berbicara. Langkah terakhir yang bisa ibu lakukan bagi anak terlambat berbicara adalah dengan mengikuti terapi bicara. Tenaga ahli akan mencari tahu apakah penyebab keterlambatan bicara tersebut, kemudian memberikan terapi yang anak butuhkan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.